Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hodijah Makarim. Topik kita kali ini adalah tentang arti referensi dan jurnal. Baik teman-teman sekalian, di dalam menulis skripsi biasanya dan memang harus kita mencantumkan referensi yang mendukung teori yang akan kita gunakan di dalam menulis skripsi. Referensi itu adalah rujukan, petunjuk, atau pijakan. Jadi dalam kita membahas satu teori, kita harus merujuk pada satu teori yang lain. Nah, teori apa yang kita gunakan? Kenapa disebut referensi? Hari ini kita akan bahas tentang hal itu semua. Nah, referensi itu adalah rujukan, adalah suatu yang digunakan memberi inspirasi atau informasi untuk mendukung atau memperkuat pernyataan. Jadi referensi yang kita gunakan itu bisa fungsinya mendukung teori sebelumnya atau misalnya memperkuat teori yang sebelumnya. Jadi sehingga kita punya teori itu mantap dan tegas karena adanya dukungan referensi. Nah, kemudian tujuannya apa kita menggunakan referensi itu? Yaitu satu, kita mencoba menjauhi plagiat ya, jadi menghindari plagiarisme. Dan yang kedua adalah sebagai penghargaan terhadap penulis yang sudah mengemukakan berbagai teori. Jadi kita menghargai karya orang lain. Nah, kalau kita mengutip saja tanpa mencantumkan sumbernya, tanpa mencantumkan referensi, itu berarti kita plagiat, kita melakukan plagiarisme. Jadi kita tidak menghargai karya orang lain. Oleh karena itu harus ditulis dengan lengkap siapa penulisnya, judulnya apa, kemudian dikeluarkan oleh atau diterbitkan oleh penerbit apa, dan di kota apa, serta tahun berapa. Jelas dengan begitu kita sangat menghargainya. Kemudian yang ketiga, fungsinya adalah atau tujuannya adalah mempermudah para pembaca untuk mencari informasi yang akan mendukung teori yang sudah kamu kemukakan dari sumber yang benar. Kemudian yang keempat adalah tujuannya adalah untuk mempermudah untuk menelusuri sumber aslinya. Jadi sumber yang benar dan sumber aslinya itu adalah tujuan kenapa kita perlu mencantumkan referensi itu. Kemudian referensi itu apa saja yang dimaksud dengan referensi itu? Nah, jadi yang termasuk dalam referensi itu adalah buku-buku anjuran dosen. Jadi teman-teman mahasiswa itu yang pada saat ini masih aktif mengikuti perkuliahan, perhatikan betul buku-buku atau literatur yang dianjurkan oleh dosen. Biasanya setiap mata kuliah dosen memberikan arahan buku wajib, kemudian buku anjuran. Nah, yang ketiga adalah buku yang kamu cari secara mandiri. Jadi ada 3 klasifikasi ya. Jadi buku wajib itu wajib yang harus kamu baca, yang disampaikan oleh dosen. Kemudian yang kedua, buku yang dianjurkan sebagai buku pendukung atau referensi pendukung. Dan yang ketiga, sebagai mahasiswa kamu harus mandiri mencari referensi lain yang relevan untuk setiap mata kuliah. Kemudian yang berikutnya adalah buku-buku perpustakaan yang tidak boleh dibawa pulang. Jadi biasanya ada buku-buku atau referensi yang sangat sangat bagus, kemudian persediaannya terbatas, tapi peminatnya banyak. Jadi biasanya buku yang seperti ini ada di perpustakaan, tetapi tidak boleh dibawa pulang. Jadi hanya boleh dibaca di perpustakaan di tempat tertentu. Dan biasanya buku yang seperti ini diletakkan pada ruangan tertentu, sudah disiapkan tempat bacanya. Dan di fotokopi pun tidak boleh. Jadi betul-betul hanya membaca. Jadi kalau teman-teman membaca dan kemudian memerlukannya ya disimpan dengan catatan, atau kalau boleh bawa laptop ke perpustakaan ya diketiklah misalnya gitu. Kemudian yang berikutnya adalah referensi itu selain buku juga novel bisa dijadikan referensi. Kalau kamu menulis
misalnya analisis isi gitu ya. Novel utamanya apa, kemudian novel referensinya apa. Kemudian yang berikutnya adalah majalah, ya, media cetak, majalah, surat kabar, itu juga bisa dijadikan referensi. Kemudian mahasiswa sering menulis skripsi kan, kemudian melihat rujukan ataupun hasil-hasil penelitian terdahulu dari skripsi. Skripsi teman-temanmu yang kamu jadikan rujukan itu termasuk di dalam referensi. Kemudian tesis, disertasi ya. Jadi teman-teman mahasiswa yang menulis skripsi boleh menjadikan tesis dan disertasi sebagai referensi. Jarang sekali ada mahasiswa S1 yang merujuk ke atau menggunakan referensi dari tesis dan disertasi. Sebetulnya itu sangat bagus. Kamu sudah mampu membaca yang lebih tinggi. Tapi jangan dibalik, teman-teman yang menulis tesis atau disertasi sebaiknya tidak mengutip skripsi gitu, karena skripsi cenderung sederhana gitu. Kecuali memang ada sesuatu yang sangat bagus dan dibutuhkan adanya di skripsi, ya nggak apa-apa. Tapi kalau bisa ya jangan, kalau untuk pasca sarjana jangan mengambil referensi ke skripsi. Tapi teman-teman yang menulis skripsi boleh menjadikan tesis atau disertasi sebagai referensi. Kemudian yang berikutnya adalah jurnal. Jurnal itu adalah referensi yang sangat aktual ya, baik offline maupun online. Jadi kalau saat ini mungkin saat pandemi kamu cari aja yang jurnal online ya. Jadi apa yang dimaksud dengan jurnal? Jadi kan tadi tujuannya di dalam pembicaraan kita adalah referensi dan jurnal. Jurnal adalah tulisan khusus yang membuat artikel tentang suatu bidang ilmu tertentu yang ditulis oleh orang-orang yang berkompeten di bidangnya. Jadi jurnal itu biasanya adalah hasil-hasil penelitian para peneliti yang berkompeten di bidangnya, kemudian dimasukkan dalam suatu tercetak ya, dalam suatu media cetak atau media online ya. Jadi silahkan kamu lihat jurnal-jurnal yang sudah bereputasi baik nasional maupun internasional, yaitu memuat artikel-artikel yang hasil penelitian dan ditulis oleh orang-orang yang berkompeten di bidangnya. Baik teman-teman sekalian, video tentang referensi dan jurnal ini mudah-mudahan bisa membantu teman-teman dalam menelusuri jurnal-jurnal yang akan memperkuat tulisanmu, memperkuat hasil penelitianmu, memperkuat pembahasanmu di dalam menyelesaikan skripsi. Sehingga apa yang akan kamu tulis, datanya bisa menjadi valid dengan dukungan jurnal atau referensi yang bermutu ya, yang sudah diuji coba segala sesuatunya dan sudah dinyatakan sebagai tulisan ilmiah yang bisa dirujuk oleh siapapun. Baik teman-teman, demikian silahkan share ke teman-teman lain yang membutuhkan, terutama yang sedang menulis tugas-tugas kuliah dan skripsi. Terima kasih, sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.